Hai semuanya, selamat datang dan terima kasih sudah menonton di channel ini. Di video kali ini kita akan sama-sama menyaksikan bagaimana kisah sekelompok orang yang bertahan hidup di tengah penjajahan kekaisaran Jepang di dataran Cina. Namun sebelum itu, ayo kita sama-sama membantu orang yang bicara ini dengan menekan tombol like dan subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan ringkasan film dari channel ini. Marah channel-channel si keren amat. Udah ya, 3, 2, 1 dan inilah Eastern Bandits. Film dimulai dengan adegan sebuah upaya pembunuhan seseorang yang dilakukan oleh sekelompok orang yang dipimpin oleh Fang. Namun saat itu Fang yang menyamar menjadi reporter harus ketahuan karena dirinya yang tidak bisa berbahasa Jepang hanya bisa mengatakan hai 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 yang artinya iya 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 ketika ditanya apakah kau ingin membunuh kaisar. Adegan lalu mundur tepatnya 3 bulan yang lalu ketika sebuah pekerja paksa Cina disuruh untuk membawa patung Sang Buddha ke suatu tempat. Di sisi lain sekelompok orang mengintai kejadian itu dan bermaksud untuk membebaskan seseorang. Lalu kita akan diperkenalkan dengan Maya yang sedang bernegosiasi untuk membebaskan kakaknya yakni Fang. Namun negosiasi tidak berjalan dengan lancar dan terjadilah baku tembak. 与此同时，我隐藏在街角。 Dan pada akhirnya tentu Fang yang seorang pemeran utama dapat diselamatkan dan berhasil kabur kembali menuju markas. Di perjalanan itu mereka bertemu dengan seorang yang sedang berdoa di makam neneknya, kita sebut saja Udin, yang bersama dengan pelayannya. Saat Fang mendekati Udin seketika dan pelayan Udin pun terbunuh dan dipulangkan ke arah lobi. Singkat cerita, Udin dibawa ke markasnya Fang dan dijadikan sandera untuk meminta tebusan. Di dalam markas itu kita akan diperlihatkan suasana di sana seperti sebuah rumah lengkap dengan peternakan dan pembangkit listrik sederhana. Udin lalu disuruh untuk menulis sebuah surat untuk keluarganya, akan tetapi Udin menolak dan menyumpahi kelompok Fang yang bajingan karena mereka masih muda dan memiliki senjata namun bersembunyi dan tidak melakukan apapun terhadap penjajahan yakni Jepang. Sampai tibalah waktu makan malam, Fang, Maya, dan yang lainnya terlihat sangat kompak dan menjunjung tinggi kekeluargaan. Namun Udin di ruang sebelah yang sedang diikat mulai berteriak dan mengatakan bahwa tawanan juga seharusnya diberi makan. Fang yang sedikit terganggu dengan Udin menghampiri dan memberikan sedikit mata kuliah kepada Udin. Adegan lalu memperlihatkan Fang sedang pergi ke kota dan bertemu dengan pemain andalannya yakni seorang PSK sebut saja Mawar. Setelah Mawar memberikan keindahannya, ia lalu menagih Fang dan mengutarakan keinginannya untuk bebas dan kembali menjadi manusia. Namun Fang terlihat masih menyukai Mawar yang seperti ini. Di sisi lain Maya kini terlihat peduli dengan Udin dan hal ini ditunjukkan dengan Maya yang memberikan makanan dan merawat luka-luka di tubuhnya Udin dan terlihat begitu dekat. Saat malam tiba, Fang kembali menghampiri Udin dan sedikit memberikan mata kuliah kembali. Namun entah mengapa Fang malah melepaskan dan membebaskan Udin. Scene lalu berlanjut di mana kelompok Fang akan melakukan sesuatu di kota dan menyamar di antara orang-orang dengan berbagai profesi. Hingga Maya datang dan membawa topeng untuk penyamaran yang ternyata mereka akan merampok sebuah bank. Saat negosiasi berlangsung tiba-tiba polisi tentunya akan datang dan terjadilah baku tembak.
Baku tembak terjadi dan kini memojokkan Fang dan kelompoknya. Namun tiba-tiba terdengar suara teriakan di luar bank yang ternyata itu merupakan Udin yang sedang menyandera istri dari pimpinan polisi tersebut dan meminta bahwa istrinya Udin sedang berada di dalam bank yang ternyata yang dimaksud Udin adalah Maya. Tak punya pilihan, si polisi itu lalu mengiyakan dan menyuruh istri Udin tanda kutip untuk keluar. Maya yang merasa itu sedikit memalukan karena Udin memang bukan suaminya, namun didesak oleh kakaknya Fang, Maya terpaksa keluar dan mengakui perkataan Udin. Maya lalu meminta kepada Udin kalau semua orang di sana juga harus diselamatkan. Lalu Udin menyebut bahwa di dalam bank sana juga ada kakak iparnya pamannya, kakak dari sepupunya, kakek keduanya, adik dari mertuanya, dan semualah. Sang polisi merasa dibodohi, namun kecintaannya kepada sang istri, semua anggota ke kelompok Fang dapat dikeluarkan dengan selamat. Scene lalu sedikit flashback di saat awal terbentuknya kelompok ini yang dimana Fang menebus 3 orang pertamanya dengan sebuah bayaran. Namun orang yang memiliki hak tidak menerima itu dan berkata bahwa uang yang kau bawa tidak sepadan dengan perbuatan ketiga orang ini yang sudah melakukan perampokan dan pembunuhan. Lalu dengan tekad yang kuat, Fang merelakan ketiga jarinya untuk ketiga orang yang ingin dibebaskannya. 于是，方有望遥 Kembali ke masa sekarang, kita akan diperlihatkan betapa kejinya pasukan Jepang yang sangat senang bermain sepak bola, namun bola yang dipakai yakni sebuah tengkorak. Di sisi lain, Fang dan Udin yang kini resmi bergabung dengan kelompoknya, Fang sedang mengintai dan sampai ketika seorang tawanan sedang lewat namun tidak sengaja menabrak si prajurit. Dan tanpa pikir panjang, prajurit itu pun dipulangkan ke arah lobi. Akan tetapi pemimpin prajurit itu melihat Fang dan Udin. Beberapa hari kemudian, Udin mendesak Fang untuk melawan Jepang. Jangan hanya bersembunyi di dalam tanah seperti ini. Namun Fang memberikan mata kuliah lagi kepada Udin bahwa melawan Jepang yang memiliki kekuatan militer kuat seperti ini bukanlah permainan. Melihat Udin yang begitu ngebet ingin melawan Jepang, Fang menaruh sedikit curiga terhadap Udin. Tidak diduga tentara Jepang sudah berada di dalam lubang persembunyian mereka dan terjadilah kembali baku tembak. Satu persatu anak buah Fang kini tumbang dalam insiden itu dan kini Fang bertanya kepada yang lain di mana adiknya, di mana Udin, dan menyadari bahwa dia terpisah dengan adiknya Maya dan kemungkinan bersama dengan Udin. Scene lalu memperlihatkan keadaan Maya yang kini bersama dengan Udin bersembunyi dan bertahan di dalam terowongan. Di sisi lain kita akan diperlihatkan Fang yang semakin menaruh kecurigaan kepada Udin yang kemungkinan memiliki rencana lain di balik udang. Udang di balik batu dong, seharusnya cok. Adegan lalu memperlihatkan Maya dan Udin yang kini sedang bertahan dan memakan ubi bakar. Dan kita akan diperlihatkan siapa Udin sebenarnya, di mana pada saat kejadian kelompok Fang ingin membebaskan si Fang, Udin yang merupakan seorang pejuang gerilyawan yang sedang diburu oleh tentara Jepang. Melihat Maya yang muncul perasaan cinta pada pandangan pertama, anjing apa nih cok? Udin lalu menyamar seolah dia orang yang berada dan kebetulan melihat orang yang membawa kuda dan meminta orang tersebut berpura-pura menjadi pelayannya hingga ia tertangkap oleh Fang di awal film tadi. Scene lalu beralih ke waktu sekarang di mana di kejauhan terlihat sebuah kembang api yang merupakan pertanda dari Fang. Maya yang melihat itu lalu bergegas untuk menuju ke sumber petasan tersebut. Keesokan harinya Udin kini diinterogasi oleh Fang untuk mengakui apa sebenarnya rencana dari Udin dan sedikit meluapkan kekecewaannya kepada Maya yang sangat mudah dibodohi oleh Udin. Udin lalu didesak Fang mengakui bahwa rencana sebenarnya dari Udin adalah ingin membunuh adik dari Kaisar Jepang yang sebentar lagi akan berkunjung. Mendengar itu Fang lalu bertanya kepada Udin apakah mereka orang yang kaya? Tentu, karena dia adalah keluarga Kaisar Jepang bodoh. Udin lalu menyusun, loh kok Udin?
Fang lalu menyusun rencana dan mengatakan kepada Udin kalau adik kaisar Jepang itu akan dijadikan sandera untuk meminta tebusan dan pergi meninggalkan daratan Cina. Mereka lalu kembali ke markas dan menyerang balik pasukan Jepang yang berada di markas mereka. Karena sudah mengetahui seluk-beluk dari ruangan tersebut, dengan mudahnya mereka melumpuhkan tentara Jepang tersebut. Lanjut, mereka menculik salah satu kurir Jepang yang sedang mengantarkan paket COD kepada tentara Jepang. Kemudian mereka memaksa kurir tersebut untuk mengatakan kapan tepatnya adik kaisar Jepang datang untuk berkunjung. Dan kita akan kembali diperlihatkan seorang sandera yang merintih agar dapat mendapatkan makanan. Adegan lalu memperlihatkan kelompok Fang sedang membegal sebuah mobil berisikan orang-orang Jepang yang sedang melintas dan menemukan beberapa barang untuk menyamar nantinya. Lanjut, kita akan diperlihatkan sang kurir yang kini diberi makan, lalu dengan mudahnya memberikan informasi dan menggambar sebuah peta di mana sang adik kaisar akan berkunjung. Dengan kesepakatan, Fang harus membiarkan dia untuk pulang. Dan Fang serta kelompoknya memulai rencana dengan menggali terowongan menuju ke lokasi. Hingga tibalah saatnya sang kaisar berkunjung, Fang dan kelompoknya lalu memulai aksi mereka dengan Udin yang sengaja menyerahkan diri ke tentara Jepang untuk mengalihkan perhatian. Di sisi lain kita akan kembali diperlihatkan dengan Fang yang menemui Mawar dan memberikan beberapa uang untuk membebaskan Mawar dan pergi kembali ke asalnya. Namun Mawar menolak karena sesungguhnya Mawar hanya ingin pergi bersamanya. Anjay. Lanjut, sang adik kaisar kini sudah tiba di lokasi dan kelompok Fang kini menyamar di antara orang-orang tersebut, sedangkan si kurir kini kembali ke markas tersebut. Hingga adegan kembali memperlihatkan suasana seperti di awal film. Di sisi lain, si kurir kini ketahuan dan tertangkap oleh petinggi militer dan dibawa ke tempat Udin berada dan saling melepaskan satu sama lain. Scene lalu memperlihatkan salah satu anak buah Fang yang memancing keributan di luar untuk menarik perhatian. Adegan lalu kembali ke Fang yang kini juga ketahuan dan dar-der-dor pun terjadi. Kini, Fang berhasil menemukan sang kaisar dan membawa kaisar keluar. Di sisi lain datang sebuah tank untuk melumpuhkan pemberontakan. Bukan pemberontakan sih, perlawanan ya. Lanjut, kini Fang membawa pangeran ke dalam parit dan menuju rute melarikan diri, yakni lorong yang telah mereka buat. Hingga mereka terpojok dan satu persatu bawahan Fang pun terkena tembakan dan tumbang. Di akhir film kita akan diperlihatkan Fang, Maya, dan Udin kini terlihat seperti orang kaya dan mengantar pangeran untuk pulang. Namun sayangnya mereka tidak menerima imbalan yang sepadan seperti yang mereka inginkan. Sebuah film yang mengajarkan apa ya? Bagaimana kisah persaudaraan Fang di tengah penjajahan Jepang terhadap Cina kali ya? Pesan yang bisa diambil dari film ini adalah kalau ada penjajahan ya lawan. Lawan hingga titik darah penghabisan. Itu. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan see ya.